Podcast ini bisa disimak di kbrprime.id dan platform podcast lainnya. Kamu lagi dengerin Love Buzz bersama saya, Asrul Dwi. Dalam karya performance yang saya tonton beberapa waktu lalu, Bubbly Bubble Blub Blub Blub, alienasi justru diselebrasi, sekaligus juga jadi pengingat bahwa keberagaman itu kudunya tidak ada yang dikecualikan, menyatukan yang beragam, bergerak dan meruang dalam solidaritas dan inklusivitas sembari menyebar cinta. Ini kali saya ngobrol bareng pencipta karyanya, seniman muda Isfara Devati. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Udah istirahat cukup setelah pameran? Belum ada istirahat yang cukup sebenarnya, karena kemarin itu ternyata kita harus dismantling kan. Abis itu kita mulai briefing dan evaluasi pameran kita. Jadi sebenarnya butuh waktu lagi untuk gue berhibernasi gitu. Terus sekarang lagi berproses juga kan? Sekarang lagi berproses juga. Indonesian Dance Festival? Indonesian Dance Festival di bulan November tahun ini. Kira-kira udah punya bayangan gak sih mau bikin karya yang kayak gimana? Sebenarnya untuk periode April sampai November, sampai September maksud aku mau mulai untuk mencoba mempertajam ide dan gagasanku, juga konsep apa yang perlu aku kembangkan dan apa yang perlu aku cari lagi gitu sebelum masuk ke studio untuk proses kekaryaannya gitu. Jadi ya untuk sekarang aku masih sibuk untuk mempertajam ide dan gagasan itu sih. Berarti bentuknya tari atau performance art, multimedia gitu-gitu? Aku masih belum tahu, aku masih belum bisa memutuskan. Cuman sekarang tuh aku lagi senang untuk mengeksplorasi dan juga bereksperimen sama media-media yang lain gitu. Selain tari atau performance art itu sendiri, aku juga lagi suka sama sinematografi, film dan lain-lain, sama kolase juga karena kebetulan kemarin aku bekerja sama atau berkolaborasi dengan Ika Fantiani, salah satu seniman visual. Jadi aku lagi tertarik bagaimana melihat tubuh itu juga menjadi pendekatannya melalui karya kolase itu sendiri. Karya yang kemarin ya. Ada VR, terus ada performance. Itu jadi satu kesatuan atau sebenarnya dua karya yang terpisah? Sebenarnya itu jadi satu kesatuan. Karya VR-nya kan aku display di pameran di depan. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di dalam VR itu adalah bridging atau jembatan menuju ke adegan selanjutnya di karya performance atau di karya pertunjukannya itu gitu. Itu kan juga kolaborasi dan kolaborasinya bareng teman-teman transpuan yang lainnya gitu, yang bukan seniman gitu kan. Kemarin prosesnya kayak gimana tuh kolaborasinya? Seru banget, aku ngerasa kayak menarik sih. Maksudnya aku baru pertama kali bekerja sama dengan non-profesional, non-performer, tapi ada beberapa kolaborator yang mereka penari dan juga tertarik dengan dunia tari. Si Asya Azia dan juga Ansel Edita, ternyata mereka adalah seorang performer dan aku sangat ingin bekerja sama dengan mereka berdua. Tentu pengalamannya sangat asik walaupun agak sedikit pusing ya, karena aku harus terus mencari metode yang tepat bagaimana caranya untuk menggali performativitas mereka gitu untuk dipanggungkan gitu, karena aku percaya bahwa transpuan di ruang publik itu sangat performatif gitu presensinya gitu. Kita memiliki esensi performativitas itu sendiri gitu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menurutku aku tinggal cari metode mana yang kira-kira tepat untuk mengolah ini menjadi satu pertunjukan gitu. Pun sebenarnya aku nggak pengen membuat mereka terbebani dalam karya, aku cuman pengen kayak enjoy the process, kita main-main, kita membuat karya, kita happy-happy. Tapi ternyata waktu di hari H ternyata melihat antusias pengunjung itu sangat banyak dan teman-teman seniman, rekan-rekan seniman dan juga curator dan lain-lain pada datang tuh teman-teman malah jadi punya pressure itu sendiri gitu. Aduh gimana nih gue ditonton seniman-seniman, aduh gimana nih gue ditonton. Aku bilang kayak kenapa, aku cuman sesederhana menjawab kayak lah kenapa, kan kalian juga artis, aku bilang kayak gitu. Jadi sesederhana itu aku ngasih penguatan sama teman-teman kalau mereka tuh adalah bagian dari kesenian dan ekosistem seni itu sendiri. Tapi kalau karyanya sendiri emang tema besarnya soal ketubuhan trans gitu kan. Ada banyak elemen-elemen yang bisa dilihat di sana, dari yang persoalan yang serius gitu sampai ada elemen-elemen ballroom scene, club kid gitu-gitu gak sih? Iya, tentunya ya, karena dari Sanggar Suara sendiri memiliki satu urgensi yang kuat gitu ketika melemparkan beberapa gagasan dari kampanye yang akan dia lakukan melalui pameran Ruang Rasa ini, yaitu yang pertama adalah stop transpatologisasi,
dan juga kebersamaan gitu. Lalu bagaimana aku mengolah patologisasi ini dan juga kebersamaan itu melalui pendekatan dari Gabriel Marcel tentang metafisika kebersamaan gitu. Lalu bagaimana esensi fenomenologi yang yang aku baca dari Gabriel Marcel ini aku implementasikan dari tubuh-tubuh transpuan yang terpatologisasikan gitu. Lalu bagaimana aku dan performer, aku dan kolaborator mencoba untuk membongkar bias-bias mana sih yang sebenarnya yang perlu kita patahkan gitu. Boleh dielaborasi lagi nggak sih patologisasi terhadap tubuh transpuan tuh yang kayak gimana gitu ya? Dan apa yang coba kamu patahkan gitu? Sebenarnya kan patologisasi itu kan akhirnya menjadi stigma ya, bahwasannya menjadi transpuan, menjadi transgender gitu adalah sesuatu hal, satu penyakit yang perlu disembuhkan gitu. Dan menurutku apakah kita perlu disembuhkan gitu? Apakah kita sakit dan lain-lain? Sedangkan banyak research, banyak penelitian dan data juga bahwa ternyata bukanlah sebuah penyakit gitu. Dan hal-hal itu aku mencoba untuk mereconstruction pemikiran-pemikiran itu, terutama pada teman-teman kolaborator dulu yang terkadang tuh teman-teman juga masih mendiskreditkan dirinya sendiri sebagai trans perempuan gitu. Nah, yang ingin aku patahkan adalah pemikiran orang-orang itu sih Mas, dari stigma dan juga pemikiran-pemikiran yang salah atau salah tafsir dari ketubuhan masing-masing individu itu sendiri, terutama transgender perempuan. Itu berangkat dari pengalaman pribadi juga, kamu punya pengalaman yang serupa gitu kah atau kayak gimana? Ya pasti aku punya pengalaman yang serupa, tapi tentunya aku selama proses artistik aku selalu ngobrol sama teman-teman karena aku tidak bisa mengeneralisirkan pengalaman pribadiku. Lalu aku sering ngobrol sama teman-teman dan aku menemukan banyak sekali hal-hal yang menarik gitu terkait latar belakang teman-teman yang juga sangat beragam gitu. Jadi pasti berawal dari pengalaman pribadi, lalu aku lemparkan cerita-cerita dan juga pengalaman-pengalamanku dengan teman-teman, lalu kita mencoba membangun diskusi terkait pengalaman kita dan bagaimana cara kita mengubah hal-hal yang traumatis. Mungkin aku bisa bilang hal yang traumatis, hal-hal yang menyakitkan dari pengalaman itu menjadi sebuah kekuatan, dan bagaimana caranya karya ini juga membentuk solidaritas kepada tidak hanya terhadap kelompok transpuan itu sendiri atau terhadap kelompok LGBTQIA, tapi juga bagaimana membangun solidaritas terhadap orang-orang yang di luar komunitas gitu sih. Prosesnya waktu itu berapa lama bikin karya ini? Prosesnya tuh sebenarnya kayaknya 2 bulan, nggak sampai 2 bulan sih. Wow, oke. Ya mungkin Itu pendek banget ya. Kalau aku buat karya, aku selalu mempertajam ide dan gagasanku dulu sebelum aku masuk studio. Jadi ketika aku udah masuk studio, udah mulai latihan, udah masuk ke lab, aku langsung tahu, oh aku harus melakukan ini, aku harus melakukan itu, yang kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya yang lama adalah mengembangkan dan mempertajam ide itu sendiri sih. Jadi ketika masuk lab, ketika udah ketemu sama performer, aku udah tahu apa yang perlu aku lakukan, treatment apa yang perlu aku berikan kepada teman-teman kolaborator gitu. Apalagi ini kan aku bekerja sama dengan teman-teman yang mostly non-performer, non-profesional, jadi banyak banget hal-hal yang tricky gitu yang perlu aku gali gitu. Apa sebenarnya cocok metodenya buat teman-teman. Kalau nggak salah kecuali Asya, yang lainnya emang dan belum Ansel, pernah. Dan Ansel ya, yang lainnya belum pernah, tapi ada beberapa teman-teman yang juga pernah menciptakan karya performance dan juga karya musik, yaitu si Yumna dan juga Angel Lisa Melisa. Kebetulan mereka berdua merupakan mahasiswi filsafat Universitas Indonesia, jadi aku cukup sering ngobrol sama mereka tentang kesenian dan juga mengolah konsep ini. Kalau masalah ketubuhan gitu, ketubuhan trans puan, trans laki-laki, trans lah ya, di Indonesia dalam karya seni gitu. Kalau menurut Nisvara kayak gimana sih biasanya mereka ngegambarin? Soalnya kan cuman bisa dihitung dengan jari aja seniman trans di Indonesia gitu kan. Aku bingung mau jawab apa sebenarnya. Cuman aku juga mengalami ada menemukan kesulitan juga untuk mendefine tubuhku gitu sebagai seorang trans perempuan gitu. Aku juga sebenarnya agak kesulitan dan terus membongkar kompleksitas dari hal-hal yang sangat personal dalam diriku. Tapi aku saat ini menyadari bahwa apa yang aku tunjukkan kepada publik di luar berkarya atau tidak gitu, itu adalah salah satu political statement dari aku gitu, bahwa gue pengen dilihat dan pengen dihargai sebagai tubuh gue yang trans kayak gitu sih. Sebenarnya aku merasa presensi atau presentasi tubuh trans itu sendiri udah cukup politis di ruang publik gitu. Begitupun bagaimana caranya, pada akhirnya aku berpikir bagaimana caranya menyikapi atau mengolah hal-hal yang politis
ini dalam tubuh itu dipanggungkan gitu. Kalau persepsi yang gue dapat gitu ya dari ngelihat performance lo sebelumnya, itu dikapitalisasi juga dengan penggunaan fashion di dalamnya. Ini karya yang mana ya? Yang kemarin? Yang kemarin juga juga yang kalau nggak salah di PKN aku pikir ada main-main dengan fashion juga. Iya. Aku suka dengan hal-hal yang yang visual yang menarik, mungkin karena dulu aku model. Dulu aku model dan aku suka fashion, tapi aku juga terus membongkar apa itu fashion sebenarnya, karena di balik fashion waktu aku residensi di salah satu platform namanya Invisible Dance yang diinisiasi sama Teater Garasi dan juga Goethe Institute. Waktu itu kita residensi di Ahmedabad, India. Lalu pada akhirnya aku mencoba membongkar apa sih sebenarnya fashion itu dan apa yang dibalik dari fashion itu sendiri gitu. Tapi ternyata ada banyak banget hal-hal yang unethical, ada perilaku unethical yang perlu disuarakan gitu. Bagaimana fashion pada akhirnya memarginalkan kelompok-kelompok tertentu gitu, dan bagaimana fashion itu sendiri juga merupakan sebuah sikap politik untuk siapapun yang menggunakan itu untuk memperlihatkan siapa dirinya. Tapi juga ada yang menggunakan fashion untuk menutupi identitasnya. Jadi sebenarnya hal-hal itu yang aku ingin coba gali pada saat itu di residensi, pada saat aku residensi. Tapi aku akhirnya menemukan bahwa fashion itu adalah sebuah queer weapon, terutama transpuan itu sendiri, bahwa kita memiliki busana yang mencerminkan bahwa this is our culture gitu melalui fashion itu sendiri. It's like a ritual gitu buat kita untuk terlihat fashionable dalam tanda kutip, quote unquote gitu. Nah, terus dalam beberapa karyaku aku yang memang bekerja sama dengan teman-teman desainer, tiga karya ini dari PKN, lalu Indonesia Bertutur buat dance film, dan juga di Ruang Rasa ini aku bekerja sama dengan teman-teman desainer, karena menurutku visual pada akhirnya jadi sesuatu hal yang menarik perhatian gitu. Nggak tahu, aku jadi suka sama hal-hal yang indah, tapi pada akhirnya aku juga perlu mempertanyakan sendiri gitu dalam diriku gitu, apa sih sebenarnya yang indah gitu, apa sih sebenarnya esensi dari fashion, dan kenapa gue harus mengedepankan atau mengejar efek atau esensi dari fashion itu sendiri gitu. Tapi saat ini aku sangat suka dengan esensi dari fashion atau mode itu sendiri. Kalau yang di Ruang Rasa kemarin judulnya Bubbly Bubble bla bla bla. Nah itu sebelum ngomongin soal bahasa, karena ada penggunaan diksi yang menarik, kata-kata yang ditemukan sendiri. Tapi kalau ngomongin soal visual, fashion tadi masih nyambung ke sana, gue jadi ingat Leigh Bowery. Mungkin terinspirasi dengan seniman-seniman queer yang lainnya. Jujur enggak ya? Oke. Jujur enggak, tapi aku suka nonton beberapa fashion show yang sekarang tuh kita gampang banget buat mengakses fashion show gitu, runway, kayak misalnya di live TikTok dan lain-lain. Dan aku tuh sering banget kayak tiba-tiba jam 2 pagi gitu ya, pagi-pagi buta ngeliat TikTok, terus tiba-tiba ada live dari beberapa high fashion, high brand yang lagi melakukan runway gitu-gitu, dan aku sering nonton itu gitu, terpapar sama hal-hal yang dunia fashion itu ya sangat dekat gitu hubungannya sama aku. Untuk kemarin aku bilang ke desainerku kayak, ini workbookku, ini adalah konsep karyaku, jadi silahkan gimana kamu sebagai desainer untuk merespon ini melalui karya. Nah, kebetulan di Ruang Rasa kemarin aku bekerja sama dengan Widi Asari, nama brandnya adalah Beri Aku Waktu. Karya yang kemarin itu ada kata-kata yang itu bikinan gitu kan, dikonstruksi sendiri untuk karya itu gitu. Maksudnya apa sih? Ada kata kayak pulu ya. Iya, itu waktu proses tuh sebenarnya aku nggak ada kepikiran sama konsep bahasa, tapi mungkin waktu aku juga pernah mencoba membuat karya tentang bahasa itu sendiri, lalu pada akhirnya ngobrol sama teman-teman, terus kita jadi berpikir kayak gimana ya caranya membuat bahasa yang inklusif buat semua orang gitu, karena kita banyak teman-teman tuli kita banyak, dan terkadang tuh kita terhambat untuk berkomunikasi dengan teman-teman tuli karena kebanyakan dari kita mayoritas tidak bisa mengakses bahasa isyarat itu sendiri. Dan aku sebagai penari, sebagai koreografer, sebagai performance maker, aku jadi merasa malu gitu, karena aku menggunakan medium tubuh kan untuk berkomunikasi dan berkesenian gitu. Sedangkan aku melihat konteks dari bahasa isyarat itu sendiri sangat performatif dan sangat tubuh gitu mediumnya yang digunakan. Jadi pada akhirnya kayak gimana ya caranya performance gue, karya gue itu bisa dinikmati dan bisa lebih inklusif gitu in terms of bahasa itu sendiri. Lalu kita mencoba untuk menciptakan bahasa, dan kita waktu itu Angel Melissa, kita sempat ngobrol dan bilang kayak mungkin bahasa di masa depan itu biar lebih inklusif, mungkin
mungkin tidak dengan imaji bunyi, tapi mungkin melalui oksigen atau melalui udara gitu, dan semua orang bisa mengakses itu. Nah gitu sih sebenarnya. Wow. Ya, jadi kita mencoba untuk menciptakan mesin bahasa itu sendiri gitu. Aku pikir awalnya karena penggunaan bahasa komunitas queer di Indonesia atau transpuan khususnya kan punya Bahasa kode-kode sendiri. bahasa sendiri Iya, kan, yang diambil jadi bahasa gaul. Terus kalau zaman dulu banget tuh ada penggunaan sisipan in gitu di antara kata. Nggak tahu kalau lo termasuk bukan generasi itu kayaknya ya. Kayaknya Itu aku jauh belum. banget. Aku belum. Aku pikir awalnya gara-gara gitu, atau kamu emang ngelihat sejarah gitu ya? Aku sudah pernah mencoba menggarap karya itu sebenarnya, konsep itu sebenarnya. Waktu itu berkesempatan untuk mencoba mengelaborasikan itu di programnya Dewan Kesenian Jakarta melalui program Artistic Development. Aku mencoba untuk menggali lebih dalam dari konteks bahasa yang arbitrter itu. Tapi kalau suara-suara queer di seni gitu ya, di Indonesia khususnya, menurut kamu sekarang udah mulai kelihatan ruang-ruang yang disediakan itu udah mulai banyak atau masih kurang? Aku takut salah jawab, tapi aku harap banyak teman-teman transpuan atau teman-teman queer sebagai queer artist berani untuk menunjukkan dirinya siapa gitu. Karena aku tahu posisi teman-teman atau posisi kami itu sangat rentan, tapi aku berharap kerentanan itu tidak merentankan atau tidak membuat kita menjadi inferior gitu. Tapi bagaimana kita mencoba untuk membuat kerentanan ini menjadi sebuah kekuatan gitu, untuk menyuarakan hal-hal yang become the voice to the unvoiceless gitu loh. Kalau kamu sendiri dulu mengawali berkesenian, bikin karya gitu, dan berani menyuarakan at least suaramu sendiri lah ya, as a trans artist atau queer artist gitu. Apa sih sebenarnya yang bikin kamu gue kayaknya pengen deh bersuara lewat karya seni gitu? Aku dulu nggak mau buat karya. Aku dulu dipaksa buat karya. Jadi aku buat karya itu pertama kali waktu pandemi. Aku berterima kasih sih sebenarnya sama salah satu tokoh, aku menganggapnya guruku gitu, yang mencoba untuk quote unquote memaksaku untuk buat karya. Beliau adalah Melati Suryo Darmo gitu, memperkenalkan seni performance art. Waktu itu aku berkunjung ke studio Pelesungan, terus kayak beliau bilang kayak, ayo buat karya performance ini mau buat karya ini. Terus gue, apaan tuh kayak performance, gue aja nggak ngerti. Maksudnya hal kayak gitu secara teori aku bener-bener nggak ngerti apa itu performance gitu kan. Terus ya udah kayak aku mencoba untuk learning by doing gitu. Proses artistikku tuh sejujurnya tidak think, tapi aku mencoba untuk doing and then think kayak gitu. Jadi instead of berpikir terus, tapi aku mencoba untuk melakukan, lalu aku menemukan apa yang aku temukan dari proses itu dan mencoba untuk membentuk itu sebagai karya. Ya gitu, aku dulu nggak mau buat karya, aku takut. Terus ada satu temen aku namanya Ei Lesar. Aku terima kasih banget sama Ei Lesar. Dia cuman dengan ketus dia cuman bilang kayak gini ke aku. Sebenarnya sederhana, dia ngomong ini nih, dia nggak mau buat karya. Emang kenapa sih kalau karya lo jelek ya udah move on. Ya udah, oh karya gue jelek ya udah move on. Karya lo bagus ya udah, oh ternyata karya gue bagus ya udah move on. Kayak gitu. Sederhana itu, tapi itu tuh punya impact yang besar ternyata dalam perjalanan berkesenian. Gue agak emosional sih sebenarnya, tapi hal itu sih Mas. Jadi dari 2020 sejak pandemi aku konsisten untuk buat karya, karena aku sendiri, kalau tadi balik ke pertanyaan Mas Asrul bilang kayak seberapa banyak ruang-ruang berkesenian untuk teman-teman trans atau teman-teman queer di Indonesia gitu. Secara visible kan aku sangat visible ya, sangat terlihat gitu sebagai trans. Agak sulit pada waktu itu, aku tidak berusaha untuk menerima atau gimana, instead of gue nggak punya platform, kenapa gue nggak buat platform gue sendiri, karena untuk portfolio dan lain-lain ya. Jadi aku mencoba kayak, yaudahlah, emang kita berkarya harus nunggu platform dulu yang nyamperin kita, kenapa kita nggak buat platform kita sendiri gitu sih. Biasanya kalau mulai berproses, kalau emang lagi ada yang ngajakin gitu, atau juga ketika nggak ada pameran gitu, juga masih terus berproses atau kayak gimana sih? 24/7 gitu, bikin karya gitu kan? Aku tuh bahkan selesai pertunjukan kemarin, selesai pementasan tuh, waktu dia curtain call, aku tuh langsung kayak, aduh, what's next? Damn, okay. Selalu kayak gitu Mas. Padahal aku tuh udah kayak pengen, udah selesai pameran ini, aku mau istirahat dulu,
aku step back dulu dari berkesenian. Tapi kayak aku bersyukur Astungkara ada platform yang datang dan kayak aduh kayaknya nggak boleh istirahat dulu deh. Jadi kayak ya udahlah kita terus berproses dan terus kayak tetap aja mikirnya kayak what's next kayak gitu sih. Instead of aku mengembangkan karya-karyaku sebelumnya atau karena banyak godaan kayak aduh ide muncul banyak godaan kan. Jadi pada akhirnya kayak instead of aku mengembangkan yang lain, apa gue perlu mengeksplorasi ide yang baru ya. Hal itu sih sebenarnya jadi banyak godaan banget. Nyimpen ini nggak sih sketchbook gitu atau jurnal? Aku buat workbook. Jadi setiap karya aku coba arsipkan melalui digital dan jadi aku suka nulis-nulis. Jadi apa penemuanku, ide-ideku, konsepku dan lain-lain sampai proses sampai sebelum pertunjukan bahkan sampai nanti selesai pertunjukan itu terus aku tulis. Jadi aku kembangkan. Aku sekarang aware bagaimana caranya seniman itu mengarsipkan karyanya melalui tulisan gitu yang pada akhirnya itu menjadi tabungan. Karena kan kita kadang sering lupa ya kayak aduh gue kemarin buat karya ini gue ngomongin masalah apa ya. Misalnya aku buat karya di 3 tahun yang lalu gitu. Tapi kan pada akhirnya pemikiranku dan pemahamanku di 3 tahun saat ini itu kan berbeda dan apa yang sebenarnya perlu. Ada bridging, aku takutnya ada mislink atau mungkin ada hal yang pasti berubah gitu kan. Posisinya antara aku sebagai pengkarya dan karyaku di saat itu. Jadi aku saat ini tuh udah aware sama pengarsipan itu sih melalui digital. Mungkin karena Gen Z kali ya. Iya tadi kepikiran oke nggak ada buku gitu ya. Biasanya kan sketch juga di digitally gitu-gitu. Digitally ya. Kalau gue sih masih manual. Tapi aku juga suka yang old school. Aku juga old, suka ya kata kuncinya old. Enggak old. Dari dulu emang cukup artistik sekolah musik kan? Iya gak sih? Iya aku dulu kuliah music technology. Nah Because of my father, bapak aku dulu seorang musisi, gitaris, punya band. Dulu aku sering nonton konser musik. Aku ingat banget waktu kecil aku nonton Slank sama bapak aku. Terus aku dinaikin di pundaknya gitu nonton Slank kayak dari jauh kecil aku masih slankers banget mas. Jadi dari kecil emang nari. Tapi karena bapak aku adalah musisi dan aku emang suka musik, jadi aku memutuskan untuk gue mau belajar musik deh kayak gitu. Dulu kuliah apa? Musik teknologi. Jadi kita buat kayak music film, scoring, dan kebetulan tuh di music technology waktu itu aku kuliah di IKJ di Institut Kesenian Jakarta. Dari music technology itu ada beberapa program dan aku memilih performing arts. Jadi bagaimana waktu aku kuliah itu membuat karya musik dengan hasil eksperimen. Berarti udah di Jakarta berapa lama sih? Kayaknya hampir 10 tahun deh, dari 2015. Pertama kali aku kuliah dari anak daerah, anak kampung. Anak kampung ngeliat Jakarta mas, aku tuh nggak pernah kepikiran bakalan tinggal di Jakarta. Padahal dulu tuh aku nggak pernah mau menyentuh Jakarta karena chaos dan lain-lain. Aku ngeliatnya jadi kayak aduh nggak mau deh gue tinggal di Jakarta. Tapi pada akhirnya kayak kenapa gue ada di sini sekarang hampir 10 tahun gitu. Nggak ada rencana balik ke Bali lagi? Mobile sih masih sering mobile. Aku sering pulang ke Bali, sering pulang ke Lampung. Kebetulan aku dulu sekolah di Lampung, di Tubaba, Tulang Bawang Barat ya. Berarti tinggal di Bali atau? Banyak orang yang nanya ini. Aku juga bingung sebenarnya ngomongnya, jawabnya gimana gitu. Aku tuh bener-bener gak jelas identitasku sebenarnya. Jadi Indonesia Raya lah ya. Iya Indonesia Raya. Aku urban aja deh, Bali urban. Kenapa waktu itu milih Jakarta nggak Jogja misalnya, kan ada isi juga? Aku dulu sempat apply seni tari isi Jogja. Cuman bapak aku bilang, aduh saudara kita udah banyak yang kuliah di isi Jogja, isi Bali juga udah ada. Udah kamu di Jakarta aja di IKJ yang langsung terpapar industri gitu. Jadi yaudah deh gue ke IKJ gitu. Tetep aja. 10 tahun gimana pengalaman lo di Jakarta jadi masyarakat urban gitu kan? Seru sih chaosnya, karya-karya aku nggak ngerti. Mungkin pada akhirnya apakah karya-karyaku merepresentasikan urbanisme itu sendiri atau tidak, aku juga nggak tahu. Tapi terkadang walaupun aku udah lama di Jakarta, terus misalnya berkarya di Bali atau berkarya di Lampung, pada akhirnya lingkungan itu juga sangat berpengaruh gitu terhadap proses penciptaan karya. Jadi tergantung environment, ternyata aku baru menyadari itu. Ke translate-nya kayak gimana berarti? Environment itu mempengaruhi pengkaryaanmu? Misalnya kayak kemarin aku lagi buat karya dance film di Bali sebelum Ruang Rasa banget, sebelum proyek Ruang Rasa. Pada akhirnya kan Bali sangat dekat dengan nilai-nilai budaya, filosofis, dan lain-lain ya. Jadi pada akhirnya secara pengalaman sensorik aku melihat hal-hal yang sangat dekat dengan diriku gitu. Misalnya kayak dari kecil tuh aku selalu dibilang sama orang tua, sama saudara-saudara, kamu tuh sejak lahir, sejak dijanin aja udah diupacarain. Jadi lu secara
tubuh itu tidak bisa lepas dari ritual, tidak bisa lepas dari budaya. Hal-hal itu tuh terkadang tuh agak mengganggu. Jadi aku berusaha untuk melepaskan itu melalui aku bermigrasi ke Jakarta. Tapi ketika aku balik ke Bali, itu jadi kental lagi, jadi tebel lagi gitu konteks dari cultural centris itu tadi gitu. Jadi mau nggak mau pada akhirnya kayak ada hal yang aku sadari kayak apa karena ini gue di Bali ya gue berkarya jadi bentuknya begini, jadi cara berpikir gue begini gitu. Apa sekarang karena gue lagi di Jakarta ya cara berpikir gue lebih urban sentris dan tanda kutip lebih Jawa sentris dan lain-lain gitu-gitu sih. Buat lo sendiri gitu, itu jadi kayak karya site spesifik gitu gak sih sebenarnya? Beberapa orang bilang pada akhirnya karyaku selalu dekat kaitannya dengan spasialitas ruang gitu atau site spesifik itu sendiri. Terus aku jadi kayak apa iya ya? Apa iya ya? Pada akhirnya itu jadi refleksi, jadi pertanyaan ke diriku sendiri. Tapi mungkin aku bisa bilang iya. Karena kemarin waktu aku di Proscenium, di Goethe Institute, aku juga sedikit agak kewalahan atau agak khawatir bagaimana caraku atau cara kolaboratorku merespon ruang yang sangat kering gitu. Panggung Proscenium sangat kering ya. Jadi bagaimana cara aku menghidupkan itu dan bagaimana cara aku merespon ruang-ruang yang kering. Apa karena mungkin buat orang-orang queer tarik-menarik di dalam ruang itu selalu jadi hal yang urgent. Iya, kita gitu. Iya benar-benar aku pikir juga itu jadi salah satu kesadaranku sih Mas. Maksudnya kayak mungkin karena jadi trans kita perlu ruang-ruang kita sering diambil dan ini adalah saat kita untuk merebut ruang itu sendiri. Makanya konteks ruang itu sangat tebal gitu di karyaku. Bagaimana cara aku merespon ruang itu sendiri dan kaitannya dengan spasialitas dan juga society itu sendiri. Dan aku jadi kayak aku tuh jadi kayak ini sih punya kesadaran saat ini kayak mungkin karena aku punya banyak teman-teman aktivis, jadi aku sering ngobrol sama teman-teman aktivis dan cara aku berpikir pada akhirnya ini yang sebaiknya aku implementasikan dalam karyaku gitu. Bagaimana karyaku juga memiliki kesadaran politis itu sendiri. Padahal sebelumnya nggak tertarik politik gitu nggak sih? Enggak banget, aku nggak tertarik politik sama sekali waktu itu. Tapi pada akhirnya kayak enggak, dengan identitas gue saat ini tuh gue juga melakukan political sendiri gitu. Itu mau nggak mau as a queer artist, a queer person gitu selalu jatuh pada ruang-ruang itu. Kita jadi hal yang politis di negara kayak Indonesia gitu kan. Tapi itu jadi pressure nggak sih buat lo atau lo nikmatin aja? Aku nikmatin aja selama proses itu. Karena menurutku seni selalu punya cara untuk merespon apa yang sedang terjadi saat ini gitu. Dan bagaimana seni itu menjadi punya kekuatan representasi dari situasi saat ini gitu. Pun juga bagaimana singgungannya seni dengan masyarakat itu. Karena aku percaya tanpa adanya masyarakat, tanpa kita mengetahui fenomena yang terjadi pada saat ini, seni itu tidak memiliki value-nya. Jadi aku sangat punya kesadaran bahwa seni itu penting untuk bersinggungan dengan hal-hal yang politis atau apa yang terjadi saat ini gitu. Bagaimana spirit representasi itu perlu kita ciptakan gitu melalui karya seni. Walaupun juga sebenarnya kemasannya atau packagingnya juga bisa berbagai macam ya. Cuman kan di belakang itu layer-layernya banyak hal-hal yang sebenarnya punya kesadaran yang sangat kompleks gitu dengan fenomena yang terjadi saat ini. Tapi ada semacam ekspektasi gitu gak sih sebagai queer artist? Kayaknya diharapkan untuk bikin karya yang ngomongin hal itu. Kadang-kadang sebel juga sih. Kadang-kadang sebel, tapi mau gimana? Kadang-kadang sebel, tapi pada akhirnya ketemunya ke situ lagi. Iya, benar. Muaranya ke situ lagi. Gimana? Kita mau kayak gini, kita mau belok ke kanan, ketemu lagi di sini. Pada akhirnya singgungannya ke situ. Kayak mencoba untuk berusaha untuk melepaskan pengalaman atau tubuh kita kepada hal-hal di sekeliling, tapi pada akhirnya ya ketemunya ke situ-situ lagi. Jadi juga agak sulit sebenarnya melarikan diri gitu. Kalau di Sanggar Suara ini kan bukan kali pertama lu terlibat dengan Sanggar Suara kan? Dulu iya, aku ikut Miss Trans School 2022 karena aku tuh dulu sangat sendiri Mas sebagai trans. Aku nggak punya trans sister sebelumnya sama sekali. Lingkunganku sangat heteronormatif, nggak ada sama sekali aku punya teman trans. Dan pada akhirnya aku melakukan pendekatan untuk mencari teman-teman komunitas melalui ajang beauty pageant Miss Trans School namanya. Sampai sekarang aku berkomunitas, berorganisasi dengan Sanggar Suara dan juga teman-teman lain, teman-teman feminis yang lain. Waktu itu first runner up ya. Apa yang kamu dapetin dari Miss Trans School?
banyak banget sebenarnya proses yang sebenarnya Miss Trans School itu it's not only about pageantry, nggak tentang beauty pageant, tapi bagaimana selama 3 bulan kita dapat intensive workshop yang sangat penting dan sangat dekat dengan kita sebagai individu transgender perempuan itu. Kita diberikan pembekalan misalnya kayak HKSR, hak kesehatan seksual dan reproduksi, terus human rights, terus HIV AIDS dan lain-lain, dan juga ada transgender dan keimanan, karena itu sangat dekat ya dengan kita gitu, dengan pengalamanku dan juga teman-teman gitu sih. Banyak banget hal yang sangat penting dan urgent bagaimana teman-teman transgender perempuan muda di akar rumput, terutama teman-teman akar rumput yang kita terkadang sering mendapatkan opresi dan kita tidak tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan bantuan gitu. Jadi kita belajar banyak banget di situ. Aku bersyukur sih bisa terlibat di platform Miss Trans School itu sendiri. Itu berarti masih aktif di Suara kan sekarang nggak? Iya. Tahun ini kebetulan akan ada Miss Trans School 2024 kalau Mas Asrul mau ikut. Wah, kalau gue ikut taking up space dong. Iya sih. Tahun ini berarti jadi juri ya, enggak ya? Aku jadi juri enggak. Aku jadi observer aja gitu, sebagai jadi teman aja sama peserta yang lain gitu. Teman ngobrol, teman sharing. Aku Sister, berharap jadi ya. sister aja gitu kan. Tadi lo cerita juga dari dalam kandungan sudah diupacarain gitu-gitu kan. Kalau lo termasuk orang yang masih pegang teguh itu culture dan spiritualitas. Aduh, ini pertanyaan gitu. Aku bingung mau jawab apa. Nanti kalau misalnya didengar sama orang tua aku, dasar anak ini semenjak di Jakarta lo gak pernah sembahyang ya. Ya, tapi pada akhirnya nilai-nilai spiritualitas dan juga budaya, karena sudah dari janin, dari kecil sampai dewasa aku dekat dengan hal itu tadi aku terkadang berusaha untuk mencoba lepas dari ikatan budaya dan kultural itu sendiri. Tapi pada akhirnya aku memiliki nilai spiritualitas yang aku pikir perlu aku jaga hubungan baikku dengan ketuhananku gitu. Karena ya apalagi jadi trans ya Mas, maksudnya untuk mengakses ruang-ruang beribadah itu sangat sulit gitu. Maksudnya kayak aku tuh pernah ke pura waktu itu, terus karena aku gak mau pakai kamen yang biasanya dipakai dengan laki-laki gitu, aku kan tidak memilih pakai itu, jadi aku pakai baju yang benar-benar sopan tapi nggak kayak mau sembahyang gitu loh Mas, ngerti gak sih? Kan kadang kalau misalnya di Bali itu kan kalau cewek pakai kebaya, terus kalau cowok pakai kamen, pakai udeng gitu, aku nggak mau pakai udeng gitu. Jadi aku masuk tuh dengan wujud gue yang saat ini tuh di screening banget sama orang gitu. Aku ngerasa sangat dikerdilkan saat itu, dan aku kayak oh my god, ini gue mau ketemu sama Tuhan gue mau berdoa aja, gue harus merasakan hal kayak gini gitu. Tuh sakit banget rasanya. Aku tuh sakit banget berdoa tuh. Aku bilang sama Tuhan waktu itu kayak, ya Tuhan maafin Kade. Aku kan di keluarga dipanggil Kade dan aku punya hubungan sama Tuhan. Aku selalu menyebutkan diriku namanya Kade. Ya Tuhan maafin Kade, Kade mau sembahyang aja harus mengalami hal ini. Jadi aku mohon kekuatannya gitu. Pada akhirnya itu yang menjauhkan aku gitu untuk ke pura, karena hal-hal yang tidak mengenakan dari society gitu. Tapi pada akhirnya di situ aku sadar, oh this is the power works gitu. Ini bagaimana pandangan-pandangan atau bias-bias patriarki, bias-bias heteronormatif hadir gitu. Kekuatannya hadir dan mencoba untuk mengkerdilkan individu-individu trans sepertiku gitu. Dan aku mencoba untuk twist pikiran itu, bagaimana caranya aku tidak kerdil di situasi itu. Tapi tetap aja namanya perasaan gak nyaman dan lain-lain, pada akhirnya menjauhkan hubunganku dengan budaya dan juga dengan Tuhanku itu sendiri. Itu berarti lagi-lagi persoalannya ada di tafsir gitu gak sih? Ada di tafsir. Tapi sebenarnya kalau ngelihat Hindu itu sendiri, kita justru malah sangat-sangat diverse gitu, dengan keberagaman tubuh, dewa, dewi, dan juga ada representasi Ardhanareswari. Baru mau aku sebut. Ya bagaimana dia ya gitu, cantik, memiliki payudara, tapi dia memiliki organ vital penis itu sendiri gitu. Secara tubuh juga melalui arsitektur pura, juga representasi tubuh juga sangat queer di pura gitu, sangat genderless gitu. Tapi pada akhirnya kenapa ya tafsir dari masyarakat sendiri mengkerdilkan orang-orang yang dianggap lian gitu, dan kita diliankan. Nah makanya di proyek Ruang Rasa aku mencoba untuk menafsir itu, bagaimana lian ini kita coba translate menjadi sesuatu hal yang benar-benar lian atau alien itu sendiri. Makanya alien itu hadir. Aduh, singgungannya ke Ruang Rasa lagi. Ini juga kan ada tari. Ya, ada namanya bebancian. Nama tarinya juga ada bebancian. Itu ada, yang kayak sambutan gitu ya. Legong. Ada legong. Ya, legong pelihatan. Ada apa lagi? Aduh, aku sebenarnya agak bingung ngomongin budaya. Maafkan kalau ada yang salah-salah, tolong koreksi aku. Tapi banyak sebenarnya representasi budaya di Indonesia yang sangat ini ya kan, merepresentasikan budaya queer itu sendiri kan. Tadi lo ngomongin pura dan perwujudan Tuhan atau dewa-dewi di
sana juga sebenarnya kalau dilihat dengan pemahaman kontemporer sekarang gitu kan, yaitu bentuk-bentuk atau ketubuhan queer gitu. Tapi orang-orang di sana meng-acknowledge-nya, melihatnya sebagai apa? Sebagai yang lian dong. Oh gitu. Menyedihkan sebenarnya. Padahal kita punya itu, tapi itu jadi salah satu senjataku. Aku suka, aku suka counter gitu. Kalau misalnya keluargaku atau saudaraku kayak, kok lo begini? Aduh. Lo harus belajar deh apa sih sebenarnya Hindu itu sendiri. Kita punya representasi ini. Tapi kenapa lo malah menganggap gue sebagai sesuatu hal yang di luar norma yang kayak gitu-gitu loh mas. Aku selalu punya cara untuk melawan dan mengcounter itu gitu dengan narasi-narasi agama. Karena jadi transgender tuh kan selalu, atau jadi komunitas LGBTQIA itu kan selalu ditwist dengan narasi agama ya. Tapi pada akhirnya itu kan nyebelin banget ya. Gue lawan aja pakai agama yang mana mau lo pakai gitu kan. Kan udah 10 tahun gitu ya tinggal di Jakarta. Kira-kira akan selamanya di Jakarta jadi I want to move. Kemana? Gak tahu. Di Indonesia aja atau biasanya seniman kan pindahnya ke Jogja gitu. Karena mungkin biaya hidupnya lebih rendah dan lebih bersahabat untuk seniman mungkin ya. Tapi aku nggak tahu. Aku sih pengen pindah sih dari Indonesia. Dari dulu aku pengen mencoba untuk expand karirku di luar, tapi belum ada kesempatan. Jadi kesempatannya yang aku kerja adalah residensi. Banyak anak-anak queer juga yang memilih Bali untuk jadi atau jadi tempat gitu, jadi ruang untuk menciptakan dunia utopis itu. Kan lo kebalikannya nih. Menurut lo kayak gimana? Karena gue orang lokal. Jawabannya karena gue orang lokal, dekat dengan keluarga. Jadi gue nggak mau hubungan DNA itu jadi penghambat atau jadi pembatas gue berkarya gitu mas. Aku tahu banyak, aku sadar itu dari lama. Tapi aduh nggak mau deh gue. Pengalamannya emang beda ya as a local person gitu beda ya. Sih. Sebagai local person tuh pengalamannya beda. Melihat Bali juga pada akhirnya beda sih. Melihat Bali realitasnya ketika aku pindah ke Jakarta juga melihat realitas saat ini juga beda banget. Jadi tidak, walaupun dibilang turistik, tapi pada akhirnya itu jadi apa ya? Jadi hal-hal yang, politik lagi. Gimana bahasanya? Jangan politik deh, pusing. Pada akhirnya itu jadi komoditas kan, gitu, dimanfaatkan si turis-turis ini tanpa sadar. Dan pada akhirnya kita tuh sebagai lokal menjadi pelayan gitu di rumah sendiri. Dan aku suka, nggak setuju dengan hal ini gitu. Bagaimana kadang jadi orang Bali itu melihat Bali, landscape secara pulau, secara culturalnya itu bukan melalui point of view diri mereka sendiri, tapi melalui point of view orang luar gitu, pendatang bilang kayak, oh Bali is really beautiful, this is the paradise island dan lain-lain. Terus kita sebagai orang lokal mengamini, tapi pada akhirnya emang iya ya kan, buktinya kita sebagai orang lokal juga miskin juga, yang kaya juga orang-orang pendatang yang kayak gitu-gitu loh mas. Jadi terkadang tuh aku suka sebel, come on, kita tuh harus sadar, kita tuh pada akhirnya kayak, mungkin aku bisa bilang dijajah dengan sistem yang invisible gitu, sistem yang invisible, dan kita harus sadar gitu. Menurutku aku sebagai yang muda, aku perlu menyadarkan sesamaku, teman-teman sebayaku, dan juga ponakan-ponakanku yang kecil-kecil juga harus sadar bahwa lo sebagai lokal tuh harus sadar bahwa ini kita punya sistem yang invisible dan kita harus aware dan bagaimana cara kita membangun kesadaran kolektif untuk membongkar ini gitu. Dan itu sebenarnya juga kan sangat dekat dengan pengalaman as a queer person gitu kan. Selalu diyakinkan bahwa kita salah dan sebagainya, dan itu lama-lama kan juga terinternalisasi gitu nggak sih, dan susah banget mendekonstruksi itu gitu. Butuh soul searching yang panjang dan terapi yang banyak. Terapi konversi ya? Enggak. Ke psikolog atau psikiater maksud gue. Pengkaryaan buat lo juga bagian dari itu nggak sih, pencarian lo atau usaha trauma healing sih. Buat karya juga tetap ada traumanya sih. Bener-bener. Iya kan? Relieving the pain gitu. Iya. Proses yang menyakitkan juga buat lo. Proses yang menyakitkan, tapi aku yakin itu yang membentuk aku saat ini sih. Ya gue juga saat ini belum kebentuk ya, masih jadi serangga air ya. Jadi umbi-umbian. Tapi kalau lo biasanya setelah proses pengkaryaan atau istirahat gitu, hibernasi, biasanya ngapain? Tidur, family time. Jadi ini tuh aku memanfaatkan waktu beberapa minggu aku
menuju ke kerjaanku selanjutnya ya aku pengen family time sih, karena kadang aku merasa kayak mungkin karena orang tua aku saat ini sendirian di rumah, ibu bapakku sendirian di rumah, udah tua juga, udah pensiun kan, terus adikku saat ini sedang menjalani studinya di luar pulau. Pada akhirnya aku jadi pengen apa kayaknya gue bisa sih sebenarnya berkarya atau ngelakuin kerja-kerja gue di rumah gitu, di kampung gitu. Sebenarnya lagi pengen itu sih, lagi mencoba untuk merasakan rumah yang sebenarnya hanya dengan aku dan orang tuaku gitu. Itu di mana sih? Di Jakarta apa Bali sih? Orang tua di mana? Orang tua saat ini di Lampung. Oh, justru di Lampung Justru ya? di Lampung ya. Oh, Jadi kita ke Bali tuh kalau misalnya ada upacara-upacara, ada acara-acara, kita sering pulang ke Bali. Jadi di Bali itu kita punya rumah tua namanya, di mana semua keluarga besar kumpul. Kalau di Lampung itu rumah asli. Lahir berarti di Lampung? Iya. Atau di Jawa? Lahir di Lampung, kecil di Bali, terus pindah ke Sumba, Oh, wow. moving. Makanya aku banyak banget DNA yang nyampur aduk. Makanya ini bentukan gue nggak jelas kan sekarang. Tuh kan, kita menginternalize diri sendiri tuh. Karena itu sudah hal, ya kan, kadang hal yang itu sebenarnya menyakitkan. Tapi bagaimana nge-twist ini jadi hal yang lucu, karena pada akhirnya nggak ada lagi hiburan buat kita gitu. Well iya, menertawakan diri sendiri tuh bagian dari penyembuhan. Iya juga, kan, benar. Right? Iya benar. Kan banyak pindah-pindah gitu. Nyari teman susah atau termasuk yang Enggak, gampang? aku gampang banget cari teman. Teman ya, tapi teman dekat tuh aku sangat selektif. Ada beberapa teman dekat sedikit banget. Aku benar-benar untuk teman dekat tuh aku benar-benar selektif dengan aku jaga gitu circle-nya. Tapi kalau untuk teman biasa, hahihi, terus buat networking, aku nggak merasa kesulitan untuk mendapatkan relasi dan juga teman. Karena lu termasuk yang introvert atau ambivert? Kayaknya aku ambivert deh. Tapi terkadang lebih cenderung ke introvert sih, nggak tahu ya, semenjak dewasa menuju 25 tahun. Iya, dewasa mas. Nggak, maksudnya aku semenjak menginjak 24 ke 25 tuh ngerasa kayaknya gue introvert deh kayak gitu. Kayaknya aku perlu cek MBTI aku dulu deh. Atau mungkin sekarang lo lagi ini quarter life crisis. Udah lewat ya. Jakarta buat lo itu apa sih, tempat transit aja atau temporary home mungkin? Temporary home. Rumah sementara yang penuh dengan kesementaraan. Aku udah Jakarta apa ya? Jakarta tuh bingung. Jakarta tuh sebenarnya banyak hal yang aku temukan, dan bagaimana Jakarta juga membentuk diriku, dan proses artistikku juga terbentuk di Jakarta, dan juga menemukan cinta dan kepahitannya di Jakarta. Itu gimana ya mas? Aku bingung mendefinisikannya tuh gimana gitu. Menemukan cinta dan kepahitannya. Aku jadi punya love-hate relationship gitu sama bukan calon mantan capital city kita, DKI Jakarta. Iya benar, itu sepakat sih. Gue selalu menggambarkan hubungan gue sama Jakarta, love and hate relationship. Iya kan? Tapi ujungnya kita benci tapi tetap kembali gitu. Gimana sih ini? Tadi ngomongin soal menemukan cinta, emang ini ya? Aduh, ini adalah pertanyaan yang triggering. Kenapa triggering? Enggak sih, enggak. Makanya kemarin waktu Mas Asrul bilang kayak kita mau ngomong masalah cinta. Oh my god. How's your dating life in Jakarta? Dating life kayaknya itu personal. Dan gak semua orang tahu kecuali teman-teman dekat. Tapi ya begitu kadang. Ya apalagi dengan identitasku ya. Saat ini juga terkadang aku menemukan bahwa tubuhku menjadi objectified sama some people, dan pada akhirnya aku jadi kayaknya gue gimana ya, kayak gitu. Jadi kayak ada rasa-rasa ketakutan dan kekhawatiran kalau misalnya mau dating, mau kenalan atau mau ketemu sama orang yang baru gitu, in terms of romantic. Melewati banyak malam-malam reflektif gitu gak sih? Aduh. Jadi kayaknya gitu ya. Bukan banyak, tapi kayaknya setiap malam deh. Makanya aku selalu, kalau misalnya aku tuh selalu gimana ya, kadang kan emosi itu kan jadi, maksudnya kita nggak bisa mendiskreditkan berbagai macam perasaan ya. Kadang kita mendiskreditkan perasaan emosi, marah, depresi dan lain-lain. Tapi padahal kan kita harus acknowledge itu kan sebagai part of emotional itu sendiri gitu. Jadi kita nggak boleh, aku sih secara pribadi nggak mau kayak hanya menerima hal-hal yang happy aja, hal yang bahagia. Tapi bagaimana aku menyadari bahwa ini aku lagi merasa sakit, ini aku lagi merasa sedih. Jadi aku harus mencoba untuk acknowledge itu, dan bagaimana aku mengatasi hal-hal yang secara emosional itu menjadi sesuatu hal yang
lagi-lagi dikendarain untuk proses kekaryaanku. Gitu sih, karena terkadang juga terkadang tuh aku menyadari kalau misalnya aku dekat sama orang gitu, aku sedang di-objectified, tapi bagaimana caranya gue gak mau being objectified, tapi bagaimana gue mengobjectified lo. Nah itu agak jahat gak sih mas? Tapi terkadang karena gue ngerasa dijahatin, tapi gimana ya caranya gue nge-twist pikiran gue untuk memanfaatkan momentum atau situasi ini menjadi sesuatu hal yang pada akhirnya jadi proses kekaryaanku juga gitu, proses artistik juga gitu. Itu jadi karya yang gak BDSM gitu. Yang itu, PKN gak sih? Iya, itu judulnya Membaca Peta Buta Dalam Pelukan Malam. Ih, takut banget. Itu jadi make sense gitu buat gue ketika denger tadi cerita lo gitu. Hanya hubungan percintaan gitu kan. Maksudnya society juga objektifikasi tubuh trans gitu, tubuh perempuan. Banyak ngomongin soal itu juga kan di dalam pengkaryaan lo ya. Apa yang kemudian respon-responnya yang lo dapatin gitu ya ketika ngomongin soal itu? Baikkah atau ya elah ngomongin gini lagi ada yang kayak gitu gak sih? Pasti ada sih some people, tapi scare, aku gak peduli juga sih. Karena tuh juga karena kan pada akhirnya aku merasa kayak gak ada yang sempurna ya. Kalau balik lagi ngomongin masalah ketuhanan, aku tuh selalu punya pedoman bahwa misalnya yang percaya sama Tuhan gitu, Tuhan aja yang sesempurna itu, kata orang banyak juga orang yang gak suka gitu. Apalagi gue yang seuprit apa ini daging tumbuh. Jadi aku selalu punya defense mechanism sendiri gitu. Jadi aku gak peduli sih omongan orang, karena pada akhirnya gak semua orang dikritik atau direndahkan bisa bangkit dengan cara mereka masing-masing, cara mereka sendiri gitu. Tapi aku selalu punya kesadaran bahwa gak semua orang bisa suka sama apa yang gue lakukan, sama gue secara personal atau secara kekaryaan gue, sama kerja-kerja gue. Jadi ngapain juga gue harus mementingkan atau memikirkan omongan itu sih gitu. Selalu ada, pasti selalu ada. Aku pun juga di Jakarta sendiri, maksudnya sendiri setelah aku bertransisi, aku juga ngerasa sendiri, aku nggak punya teman gitu ya. Jadi teman-teman dekat pada pergi sedih nggak sih ya, maksudnya banyak hal yang aku mengalami kehilangan, kepergian orang-orang yang dulunya dekat, pada akhirnya kayak nggak bisa bilang musuh, tapi terkadang jadi kayak perang dingin dan lain-lain, nggak tahu apa masalahnya. Jadi hal-hal kayak gitu kayak kenapa ya, tapi ya aku beruntung punya small circle, punya teman-teman dekat yang terus suportif sih, terutama keluargaku yang terus support aku di kerja-kerja kesenianku. Lo transisi socially gitu pas di Jakarta ya? Pas di Jakarta. Tapi dari kecil tuh aku sudah menyadari itu. Tapi kan mungkin karena lingkungan aku nggak aware dan aku nggak terpapar tentang isu gender ya. Waktu kecil juga keluarga aku kan sangat tradisional dan konservatif. Tapi ternyata mereka sangat terbuka gitu. Mereka waktu aku transisi tuh aku juga agak kewalahan sebenarnya ngomongin ke keluarga aku. Tapi bagaimana aku mencari pendekatan yang gimana ya biar orang tua gue aware sama masalah isu gender itu sendiri gitu sih. Jadi aku selalu mencari metode dan pendekatan emosional antara seorang anak dan orang tuanya. Waktu itu lo ngomongnya atau ya perlahan-lahan aja gitu atau perlahan-lahan aja, perlahan-lahan aja, kayak aku selalu bilang kayak enggak, Kade itu bukan laki-laki kayak gitu. Kamu tuh ngomong apa sih, katanya bilang kamu tuh ngomong apa sih gini-gini. Gitu-gitulah. Pokoknya namanya anak sama emak, anak sama bapak, apalagi ini ya, bapak ya sangat strict gitu. Bapakku tuh sangat otoriter banget. Mungkin keluarga kebanyakan militer ya. Sangat otoriter. Iya, tapi aku tuh anaknya mungkin selalu berani dan selalu nabrak-nabrakin aja, bodo amat. Nah, itu sih. Aku tuh anaknya kadang suka ngambil banyak resiko dan tantangan gitu. Karena kalau nggak challenging buat aku kayak aduh ngapain gue hidup kalau nggak challenging gitu. Aku berusaha untuk memperjuangkan my rights gitu as a human gitu. Berarti kalau sekarang sama keluarga udah baik-baik saja. Baik-baik gitu. banget, baik-baik aja dari dulu. Mereka sangat suportif dan sangat mendukung kerja-kerja aku dan apapun yang aku lakukan. Aku senang banget sih. Terus kalau jadi seniman diprotes juga nggak? Enggak ya? dong. Enggak. Kirain gitu. Dulu tuh aku tuh selalu dari kecil tuh aku selalu didoktrin untuk jadi dokter. Dulu tuh aku dulu tuh aku tuh juga pengen jadi dokter, walaupun dari kecil aku udah nari, udah main musik dan lain-lain sampai SMA waktu sekolah. Terus orang tua aku selalu bilang pokoknya kamu jadi dokter. Oke, gue jadi dokter gitu. Dulu aku pengen jadi dokter hewan sama dokter gigi. Kebetulan sebelum kuliah musik, sebelum kuliah seni, aku keterima di kedokteran gigi Universitas Muhammadiyah Jogja. Tapi orang tua aku karena konservatif, aduh nggak usah deh kamu kuliah di situ, tunggu yang di Bali aja atau yang di universitas lain. Ya udah, ujung-ujungnya aku bilang ya udah kalau misalnya nggak ada yang keterima gue kuliah seni ya, bilang itu ya udah terserah kamu deh mau di mana gitu. Dan jadi seniman beneran gitu ya? Beneran nggak sih ini?
Ya Aku juga mempertanyakan sih, gue seniman bukan sini, gue apa sih? Tapi seni buat lo apa sih? Mas, aku tuh agak kesulitan untuk menjawab hal-hal pertanyaan-pertanyaan yang mendasar gitu, hal-hal yang sangat sederhana tuh aku sangat kesulitan sebenarnya. Tapi aku bisa menjawab. Klise nanti aku kalau jawab. Maksudnya seni adalah, aku melihat ini adalah sebuah journey ya. Aku melihat setiap karya itu, aku antusias dan sangat curious sama karya gue akan membawa gue kemana ya, akan membawa gue ke perjalanan hidup yang mana ya, akan membentuk gue menjadi pribadi yang kayak gimana ya. Gitu sih. Jadi aku sangat antusias melihat bagaimana karya-karyaku pada akhirnya menuntunku atau menemukanku pada sesuatu hal yang lain dan melihat dunia melalui sudut pandang dan perspektif yang lain. Itu kayak life cycle di Hindu gitu gak sih? Reinkarnasi. Jadi kayak gitu gak sih ketika lo selesai karya kebakar, abis jadi abu terus jadi phoenix gitu. Iya, mungkin. Jadi phoenix, aku mau jadi apa ya besok? Satu pertanyaan terakhir Iswara, makna atau arti cinta buat Iswara ya apa? Tuhan. Tuh kan kalau pertanyaan kayak gini tuh aku mengasihi mungkin, dan aku susah jawab deh karena aku tidak pernah merasakan cinta yang seutuhnya. Tapi mungkin bagaimana rasa cinta dari keluarga dan juga orang-orang terdekat aku sampai saat ini masih ada dan masih mendukung sama keputusan yang aku pilih. Makna cinta tuh sebenarnya jadi sesuatu hal yang abadi dan memiliki kekuatan, tapi terkadang cinta itu memiliki kerentanannya sendiri. Gak sekedar politis, seni juga bisa menembus bagian terdalam dari diri kita, di mana kata-kata itu tidak ada. Seni bisa jadi ruang singgah atau bahkan rumah. Seni bisa mencahayai luka yang mungkin dialienasi, dipinggirkan ke dalam ruang yang tidak memiliki kata-kata. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.